Masukin sekarang sudah. Maaf. Oke, sobat trader. Ini kembali lagi bersama Papa Didi di podcast ya. Ini sebenarnya tujuannya untuk podcast Trader Clinic ya. Dan kebetulan sekarang Papa Didi ketemu dengan Bang Nuga. Thank you Papa Didi. Ya. Terima kasih Bang Nuga ini sudah datang ke sini. Wah, sibuk sekali waktunya beliau ini. Bisa menyempatkan datang ke sini aja ini udah keren banget. Oke. Terima kasih undangannya Papa Didi. Iya, sama-sama Bang Nuga. Bang Nuga, boleh diceritakan dulu nih Bang Nuga kegiatannya apa sih sekarang? Kegiatan sekarang di samping mengurusin kita ada kantor cabang ya, broker. Apa broker lokal? Lokal di Dimek. Ya. Ya, jadi sebagai konsultan di 2 cabang Makassar dengan cabang Yogyakarta. Oh. Setelah itu keliling-keliling untuk liatin teman-teman di komunitas. Oh. Jadi konsultan ya? Konsultan. Oh. Konsultan di 2 broker lokal, Makassar dan Jogja. Ya. Terus keliling-keliling Indonesia juga untuk komunitas. Keliling-keliling ke komunitas di seluruh Indonesia. Komunitasnya apa namanya? Atau komunitasnya semua komunitas? banyak. Iya, baik yang dinaungi oleh broker kita langsung, juga yang masih pakai bebas broker. Oh iya. Nah kalau yang bebas broker nih, ngomongin bebas broker ini kan banyak tuh Bang Nuga yang susah sekali masuknya ke broker lokal. Ini kan karena itu depositnya itu banyak. Iya, harus dimasukin. Oh, itu cuman ini aja, pola pikir aja sebenarnya. Karena informasi-informasi yang mainstream di luar sana mengenai broker lokal itu, yang pertama broker lokal itu tukang jagal katanya. Iya. Nah, terus yang kedua itu sukanya itu cuman pamerin marketingnya cantik, nanti akun nanti akunnya nasabah dihabisin di situ, ya kan? Terus yang ketiga itu leverage mahal lah, komisinya tinggi ya. Nah, belum lagi ada swap dan lain-lain. Nah, ini kan karena kita semua ini nggak tahu aja broker lokal itu seperti apa. Nah, jadi saya hanya membantu teman-teman trader baik yang ada di komunitas maupun yang trader mandiri ya, itu untuk mengerti, biar mengerti aja gitu. Ini hanya sebenarnya informasi-informasi yang seperti itu kan cuma persaingan aja itu gitu. Broker satu jelekin broker yang lain, broker lokal jelekin broker luar jelekin broker lokal. Ya itu kan cuma strategi marketing aja sebenarnya untuk mendapatkan pasar-pasarnya mereka sendiri-sendiri. Iya sih. Tapi memang kenyataannya broker lokal itu cantik-cantik. Marketingnya. Makanya saya betah jalan-jalan ke broker lokal. Sensor ya? Jangan disensor kalau ini. Ini nilai jual. Oke. Lanjut. Ya. Dengan fasilitas broker lokal yang katanya mahal itu ya, dari sisi depositnya mahal, terus komisinya mahal, Pak. Ya memang diakui kan memang komisi di broker lokal itu kan ya mahal, ya. Ada komisi. Dibandingkan sama broker luar itu yang katanya no komisi, udah no komisi, no swap ya. Nah, fasilitas nih, Bang. Fasilitas broker lokal yang dengan cas komisi yang lumayan tinggi itu dengan fasilitas antara broker luar yang nggak ada komisi, nggak ada swap, pokoknya sebab free lah kayak gitu. Dari sisi edukasinya itu perbedaannya apa Bang Nuga? Nah ini nih yang saya mau jelasin. Banyak yang nggak paham terkait dengan cas yang mahal, ada swap dan lain-lain. Ini saya mau jelasin dulu nih. Kenapa broker lokal ada cas komisi yang dibilang sama trader itu memberatkan lah, apalah inilah itulah, ya kan? Jadi kita jawab mengenai komisi dulu. Komisi di broker lokal itu memang ada ya. Memang ada. Kalau dibilang casnya juga nggak besar, itu kan kalau posisi kita benar kan ketutup sendiri sama marketnya gitu. Itu kan bukan diambil dari kita gitu.
Nah, tapi kalau misalnya kita loss, nah ini pertanyaannya gitu kan. Nah, ini hanya menambah biaya dari loss kita tadi. Nah, itu. Tapi gini, di broker lokal ya, itu nasabah itu lebih diarahkan pada tradingnya itu trading yang benar, planningnya. Karena gini, kalau kita pakai broker, katakan dengan caranya teman-teman di broker luar ya, trader-trader itu deposit 50, $200, $100 kayak gitu. Harapannya mereka kan pengennya $100 ini gimana caranya jadi 1.000. Wah, kalau udah 100 jadi 1.000, dia jadi master. Kan kayak gitu kan biasanya kan. Ini kan udah mainstream di luar sana yang seperti itu. Kita nggak bisa bantah. Ini faktanya gitu. Nah, di broker lokal kita itu lebih mengarahkan trading itu sebagai bisnis. Sebagai bisnis yang kita mengutamakan itu hasil akhir dari portofolionya. Contoh begini, misalnya depositnya 100 juta. Ya, deposit 100 juta. 100 juta targetnya itu adalah 20% per bulan. Sama seperti bisnis real lah. Bisnis real itu kan kisarannya 30-40% per bulan omset. Dipotong biaya dan lain-lain, netnya cuma 10-20% misalnya kan. Nah, maka sebagai bisnis juga, ya kan, sebagai bisnis juga ini deposit ini dihitung dari persennya. Misalnya gini, deposit 100 juta. Kita target seorang trader yang menggunakan broker lokal itu adalah 20%-nya misalnya. Kalau pakai broker broker lokal ya. Broker lokal ya. Ini 20%-nya dalam 1 bulan, ya kan? Maka untuk trading per hari itu dia cukup mendapatkan 1% aja. Ya saya pasti kalau nanya ya sama teman-teman yang ada di luar sana, mungkin teman-teman trader di sana juga bisa jawab. Nah, saya tanya juga nih sama Pak Didi sekalian. Ya, Pak Didi kalau trading, dapetin 0,5% sampai 1% itu, margin of error-nya itu berapa persen? Skala sampai 10 lah, 1 sampai 10. Oh, 1 sampai 10 untuk mendapatkan 1% aja sehari. Iya. Ya, antara 1 sampai 2% aja sih. 1 sampai 2 aja skalanya. Oh, bukan, maksudnya 100% itu 1 sampai 10 nilainya nih. Nah, itu dikasih nilai berapa tuh? Kalau misalnya 1% aja gitu. Tingkat keberhasilan. Oh, tingkat keberhasilannya. Kalau tingkat keberhasilannya bisa 8 sampai 9%. 8 sampai 9 angkanya ya. Iya, berarti 80% sampai 90% berhasil dong. Kalau misalnya hanya dikejar itu 5% sampai 0,5% sampai 1% aja. Benar kan? Benar. Ini kan angka yang paling masuk akal. Saya boleh tanya juga kepada seluruh trader yang ada saya temui ya di seluruh Indonesia, Pak, kalau Bapak trading, saya minta Bapak tuh 0,5% aja atau 1% aja satu hari. Itu bisa nggak? Bisa banget bang katanya. Iya, karena memang kenyataannya kan memang benar kan, mudah banget kan untuk dapat 0,5% sampai 1% per hari. Benar nggak bang? Nah, itu kalau dikali 20 hari kan udah 20%. 100 juta, 20%-nya 20 juta loh. Iya kan? Sama seperti bisnis real. Nah, berbeda dengan orientasinya teman-teman yang taruh duitnya cuma 1 juta, 2 juta, pengennya 1 juta, 2 juta ini ngidupin yang 10 juta, nggak bisa dong. Bisa, itu udah berapa lebih dari 1.000%. Nah, karena orientasinya itu cuma 5 sampai 0,5% sampai 1%, saya kira untuk tidak akan terganggu jika ada cas komisi yang sudah ditetapkan oleh broker lokal, ya kan, seperti itu. Karena juga sifatnya ini jangka pendek, gitu kan, maka juga nggak akan resiko terkena swap itu juga kan kecil gitu. Ya kan, karena posisi nggak nginep, kecuali teman-teman trader ini dia berpikir bahwa dirinya investor, ya. Dia pakai cara trading itu yang swing jangka panjang gitu. Taruh posisi 1 baik, biarin sampai 6 bulan gitu. Nah, itu hitungan swap nggak ada masalah, cari yang bebas swap apa segala macam, karena tipe tradingnya begitu. Nah, ini kita modal $50, $100 kayak gitu, milih-milih, wah ada swapnya, ininya, apanya, kayak gitu, pelit kali. Kan nggak masuk akal. Baru ditanya gitu, emang lu permasalahan swap kenapa gitu? Emang cara tradingnya cara trading investasi atau
trading scalping gitu. Seperti trader retail, scalper gitu kan. Oh saya scalper Pak, terus ngapain ribut sama swap kalau scalper? Iya, mengada-ada aja. Mengada-ada. Ya kan seperti itu. Nah ini teman-teman trader di luar sana harus paham. Terus mengenai fasilitas nih. Tadi kan Bapak ditanya mengenai fasilitas ya. Fasilitas yang diberikan oleh broker lokal dengan cas komisi dan segala macamnya itu. Itu. Jadi yang menjadi biaya di broker lokal ini pasti jauh lebih besar dibanding dengan broker luar yang belum regulasi ya atau pakai regulasi yang seadanya lah ya. Regulasi luar yang seadanya tapi bukan yang elit. Kalau yang elit pasti mahal biayanya. Ya, kita coba aja mungkin TD Ameritrade dan lain-lain yang pakai broker pakai regulasi elit juga biayanya mahal. Ada biaya juga ya. Iya. Nah, kita di Indonesia ini kan brokernya juga kena biaya platform. Iya kan? Ada biaya platform, terus ada biaya operasional di kantornya. Ini bukan gaji marketing loh ya, jangan salah sangka gitu. Ya kan nggak enaknya ini trader-trader Indonesia ini kebanyakan ini gatel kalau nggak bully. Maunya tuh bully aja gitu karena trader atau marketingnya yang bully? Enggak, trader. Oh, trader. Trader yang bully. Marketing tuh yang dibully. Iya benar. Marketing yang dibully sama trader-tradernya kan kasihan gitu. Ada fasilitas. Di samping itu broker luar juga kan broker lokal ya. Broker lokal ini kan juga ada cabang ya, ada cabang-cabangnya kan ada biaya operasional dan lain-lain. Tapi kan biaya komisi yang ditetapkan ini kan tidak yang sebesar yang digembar-gemborkan itu sebenarnya gitu, cuma berapa pip aja kan, 1, 2, 3 berapa pip gitu kan udah tutup ya. Kalau posisinya benar seperti itu. Lagi pula juga flat juga kan itu komisinya, bukan terus kalau misalnya profitnya 10%, cas komisinya 2% kan enggak gitu kan. Karena enaknya di situ. Kan fairnya di situ. Dia bilang ada cas nih. Casnya berapa? 5. Spreadnya berapa? 3. Jadi total masuk berapa? Minusnya 8. Kan enak. Daripada dibilangin brokernya bilang no swap, no commission. Iya kan? Pada saat masuk just minusnya 10 gitu. Kan enggak sedikit tuh yang kayak gitu. Ujung-ujungnya ya lebih gede juga. Ujung-ujungnya lebih gede juga. Judulnya no swap, no commission. Tapi nyolongnya di spread, di harga, di harga. Gitu, pada saat kita enter kan seperti itu. Ini kan masalah teknis. Iya. Jadi Bang, saya ngerokok Bapak Didi. Oh monggo, ini saya udah ngerokok duluan. Ini nggak sponsor nanti. Ya, ini nggak sponsor ya, memang kesukaan saya. Surya 12. Jadi kita dari samping aja. Kita sponsor. Iya, oke. Kita tutup. Izin tadi Bang. Ya, kalau si broker luar itu yang pertamanya nggak pakai swab, nggak pakai komisi dan segala macam, setelah punya izin legalitas di Indonesia, itu apa tetap nggak pakai komisi, nggak pakai cas dan segala macam? Pasti nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Pasti nggak mungkin. Tetap juga. Ada yang ngasih no cas ya, no commission tapi tergantung negonya ntar sama perusahaannya. Dari itu nanti sama perusahaan dibuatkan special condition, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk umumnya pasti kena cas. Pasti kena cas kan? Iya, karena hubungannya kan banyak. Kita kan ada clearing, ada regulator, ya kan ada bursanya kayak gitu. Ya, ini teman-teman yang pintar harusnya paham. Ya, yang bertahan untuk nggak pintar ya udah terserah aja. Terserah aja lah. Itu kan hak asasi ya Bapak Didi. Ya $50 habis, $50 habis, ya kayak gitu. Ujung-ujungnya ujung-ujungnya broker luar itu dia kumpulin duit apa segala macam usaha dengan usahanya jadi broker luar, ujung-ujung tuh akhirnya balik lagi jadi broker lokal. Broker lokal. Ya karena ya kita lihat aja tetangga kan banyak udah begitu. Iya udah banyak. Yang baru-baru tuh ada beli izin tuh ada berapa dalam 1 tahun terakhir aja udah ada 2 atau 3 perusahaan gitu yang gede-gede tuh. Yang dulunya katanya wah broker lokal begini apa segala macam. Giliran brokernya tahu-tahu melegalkan diri di Indonesia, nah diem kayak gitu. Tapi bukan berarti ini broker luar itu nggak legal ya. Ya broker luar itu legal di negaranya. Tapi pada saat masuk di Indonesia kan harus pakai izinnya Indonesia dong, ya kan. Cuman kalau saya lihat nih Bang, kan izin negara itu kan mungkin oke lah kalau yang Inggris gitu kan ya, izin di Inggris apa macam oke kan negaranya.
Yang enggak terkenal itu kayak di lautan apa, kepulauan apa, Siprus dan segala macam itu gimana dong? Iya, jadi ada di video saya juga ada tuh Bang. Oh, ada Bapak Didi. Videonya nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Iya. Di sini atau di sini? Oh, sini. Oke ya. Ini videonya Bang Nuga yang menjelaskan tentang apa tadi? Broker regulasi broker. Oke. Ya. Lihat di sini. Ya, di situ saya udah jelasin bahwa ada 3 tipe regulasi yang ada di dunia ini. Jadi bukan cuma di Indonesia, di mana di dunia ya. Ada regulasi elit. Ya. Okay. Ada regulasi menengah. Oke. Nah, ada yang regulasi biasa-biasa aja. Oh. Yang regulasi biasa-biasa aja ini sama kayak nggak teregulasi, Bapak Didi. Ya, kantornya nggak ada, ininya nggak ada, cuma paper aja dia. Paper. Iya. Banyakan sih yang scam yang ambil regulasi. Biasanya mereka yang baru-baru timbul itu ambilnya regulasinya karena gampang banget dapat regulasinya. Biayanya juga murah juga ya. Biayanya boleh dibilang nggak ada. Nggak ada. Oh, paper aja ya. Ya, ada tapi nggak banyak lah. Ya kalau kita bilang nggak ada lah biayanya kalau segitu gitu. Nah, ada broker regulasi menengah. Regulasi menengah ini lumayan sih regulasinya ya. Tapi tetap aja kalau misalnya ada apa-apa, brokernya nggak mampu bayar dan lain-lain, untungnya juga susah gitu. Ya pasti. Ya kan. Nah, kalau yang broker elit ini pasti diurusin semua sama regulatornya. Jadi nggak ada masalah yang nggak selesai di regulatornya. Iya. Ya. Jadi masih ada potensi untuk penggantian dana, tapi sesuai dengan transaksi kita ya. Jangan sampai nanti kita yang loss terus kita minta ganti, ini kan lucu ya, kalau kayak gitu. Iya. Ya kalau misalnya loss minta ganti berarti harus belajar lagi gimana caranya trading. Gitu. Betul. Bisa jadi nggak tahu apa-apa tentang trading, tapi cuma dibujuk-bujuk aja. Ayo masuk gitu kan. Nggak cuma broker lokal loh yang ngebujuk-ngebujuk gitu. Iya. Banyak broker luar juga banyak. Judulnya banyak. Judulnya kan agak yang keren-keren gitu kalau broker luar. Judulnya fund manager. Iya. Ngelolain dananya. Itu terus judulnya lagi PAM. Percentage allocation money management. Nah, terus ada lagi MAM, ada lagi copy trade. Itu apa bedanya dengan di tradingin sama marketing broker lokal? Bedanya di mana coba? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Cuman kan di broker lokal regulatornya Bapak Peti dalam hal ini ya, ini udah ngasih tahu bahwa yang berkaitan dengan broker lokal, dengan broker tersebut yang berizin lokal, itu tidak boleh transaksiin akun nasabahnya. Itu udah peraturannya. Udah peraturan, nggak boleh ngelolain dana. Gitu. Itu bedanya ya. Itu bedanya antara broker lokal sama broker luar ya. Iya. Terus Bang, yang udah trading nih, di trader lokal nih, sama di trader sudah trading di broker luar. Mengenai masalah manajemen resiko Bang. Manajemen resiko. Nah, itu perbedaannya gimana Bang? Antara ya kalau yang di broker lokal dengan mentor-mentor ya, dengan broker luar yang juga punya mentor-mentor juga pasti kan? Iya. Nah, itu bagaimana mengenai manajemen resikonya Bang? Ya gini. Kalau di broker luar itu kan manajemen resiko tuh dibahas dengan cara macam-macam, dengan pengertian sendiri-sendiri karena masing-masing trader di luar sana itu kan banyak kan otodidak, ya kan, baca, diartikulasikan sendiri, diaplikasikan sendiri, ngajarin pula sama orang kayak gitu. Padahal sebenarnya maksud dan tujuannya bukan seperti itu. Itu yang membuat teorinya itu jadi berkembang lari kemana-mana. Ya kita ambil contoh begini, misalnya locking aja deh. Locking ya. Bye bye. The sell, volumenya sama, kan nggak bergerak kemana-mana, ya kan? Itu namanya locking. Tapi yang luar sana ngomongnya hedging gitu. Padahal hedging dengan locking ini kan beda jauh. Beda ya? Beda dong. Iya kan? Locking itu ya seperti itu tadi, itu locking namanya. Ambil buy, terus ambil sell. Gitu. Dengan volume yang sama. Betul. Nah, hedging. Ini contohnya gini. Hedging itu lebih pada spot market ya. Misalnya saya mau ekspor kakao dalam perjalanan, saya takut harganya berubah-berubah kan. Nah, jadi dalam perjalanan itu kakao saya ambil posisi di
pasar spot. Nah ini namanya hedging. Kayak gitu. Ya. Ini namanya hedging, lindung nilai. Jadi lebih kepada realnya. Oh gitu bedanya antara itu hedging. Beda jauh kan. Beda jauh. Cuman kenapa diaplikasikan ke trading kalau hedging itu sama seperti locking? Ya nggak tahu itu, makanya informasi yang berkembang kemana-mana salah kaprah gitu. Iya. Selanjutnya lagi penempatan stop loss dan take profit. Penempatan stop loss take profit. Hati-hati tuh dengan itu. Oke. Bapak Didi tahu stop loss dan take profit itu untuk apa? Ya untuk ini manajemen resiko. Manajemen resiko ya. Dapat syukur nggak dapat ya udah ya. Ya. Prinsipnya kan seperti itu. Iya kan? Walaupun dibilang, wah ini udah berdasarkan hitungan apa enggak, tapi who knows kayak gitu. Jadi kan balik lagi ke prinsip SL, TP itu sama dengan dapat syukur nggak dapat ya udah. Ya gitu. Iya kan? Iya. Bener kan? Bener. Nah, prinsip yang seperti itu bukan prinsip seorang trader. Oh begitu. Bener dong. Itu kan prinsipnya apa tuh? Prinsipnya seorang gambler. Nah. Oh. Ngerti ya? Nah gitu prinsipnya. Tapi nggak apa-apa karena fitur itu ada. Kita gunakan betul-betul itu sebagai manajemen resiko. Caranya, apabila kita punya posisi jangka menengah, saya ilustrasikan gini. Saya punya mobil. Ya. Saya suka nih mobil. Kita ambil posisi sama dengan kita suka dengan harga itu, betul? Ya, betul ya kan? Saya punya mobil. Saya nggak niat jual ini mobil. Jadi saya judulnya di situ jualnya jual santai. Oh iya. Ya kan? Kalau mau segini beli, tapi kalau nggak mau segini ya udah. Walaupun harga turun itu resiko saya gitu. Betul nggak? Betul. Ya kan? Nah tapi kan barang nggak serta-merta laku kayak gitu. Karena kitanya kan lagi belagu. Ya. Betul nggak? Kitanya lagi belagu nih. Mau syukur nggak mau ya udah gitu. Iya kan? Jadi ini cocok untuk jangka menengah, jangka panjang. Seperti itu. Dan penempatannya juga kalau untuk jangka menengah, jangka panjang harusnya gunakan RR di situ. Risk and reward. Ya, risk and reward itu bukan tabel-tabel apa segala macam itu, enggak. Penempatan risk and reward bisa jadi juga seperti ini. Kalau kita udah mau TP-nya 70. Iya. Persentasenya. Kalau mau SL-nya 30%. Dari yang kita sepakatin gitu. Misalnya kita mau TP-nya 100 poin. Kan panjang tuh. Kalau 100 poin. Ya kan? Kita yakin dengan analisa kita dan lain-lain. Kita jago nih analisa katanya kan. Pakai technical ini apa, pivot dan lain-lain. Fibonacci apa segala macam. Mau pakai yang luar angkasa apa kan. Banyak tuh. Cara yang klinik-klinik juga kan banyak tuh. Betonacci. Ya. Gitu. Saya takut nyebut branding. Itu branding ya Betonacci. Sorry. Cuman kan beton itu ya. Jawa-Jawa banget gitu. Nah, jadi kalau udah yakin dengan itu, kenapa nggak ngambilnya jangka panjang? Gitu. Ini pakai itu tapi ngambilnya cuma 5 pip. 6 pip gitu. Ngapain gitu loh. Ya iya. Artinya penempatan stop loss dan take profit ini digunakan untuk trading jangka menengah, jangka panjang. Kalau misalnya kita mau scalping aja kayak gitu, ya tontonin dong. Scalping itu kan durasi tradingnya nggak sampai 1 jam harusnya. Kalau dengan analisa, betul kan? Kalau dengan analisa, kalau tanpa analisa gimana dong? Kalau tanpa analisa gimana dong? Ya kan? Kalau tanpa analisa ya itu tadi jatuhnya. Pakai take profit. Pakai stop loss. Ada juga yang dengan analisa tapi masih pakai take profit, masih pakai stop loss. Dia analisa tapi dia masih berjudi di situ. Berarti dia nggak yakin dengan analisanya. Gitu. Nah, terus saya saranin kalau misalnya mau scalping aja, manualin aja, itu kan melatih mental. Kalau mau scalping manualin aja. Tanpa taking profit, tanpa stop loss. Tanpa stop loss. Kadang gini loh, banyak udah mau. Ini bukan banyak lagi, hampir 100% trader nih bertahan dengan take profitnya, harga udah nyentuh, udah dicium tuh, cuma tinggal spreadnya aja harga balik, yang kena stop lossnya. Kebanyakan sih gitu. Nah terus nyalain brokernya, katanya stop loss hunter katanya. Ini kan lucu, Bang. Iya kan? Jadi Bapak Didi melalui ini juga saya himbau trader semua yang ada di Indonesia, jika kita ingin memperlakukan akun kita itu sebagai akun jangka pendek, kan artinya diaplikasikan untuk trading jangka pendek, maka kita seperti kita berdagang jangka pendek gitu, ya kan? Jangka pendek itu kan ada tawar menawar di situ, bener nggak? Jadi nggak belagu.
Iya nggak belagu. Ya saya nih Papa Didi beli jagung, jual jagung, saya datang ke situ gitu kan Papa Didi. Berapa harganya? 3.000. Boleh kurang nggak? Dulu kan begitu. Iya, tawar menawar. Iya, kan nggak harus kena TP-nya Papa Didi. Iya, benar. Iya kan? Harga cocok deal. Gitu harga cocok deal. Iya. Papa Didi juga gitu sebagai penjual, daripada barangnya nggak laku, tapi barang ini kualitasnya udah mulai nggak baik gitu kan? Papa Didi jual rugi nggak? Iya. Manual nggak? Manual dong. Manual kan begitu. Iya. Jadi kalau scalping aja, ya kita ke scalping gitu, konsisten di situ. Jangan kita modalnya modal scalping, ya kan? Tapi berpikirnya sebagai investor, floating dibiarin, iya kan? Nah ini kan udah investor nih, kalau yang begitu. Apa saya bilang scalping dengan investor ini beda, trader dengan investor ini beda. Kalau trader tuh modalnya secukupnya boleh. Ya, tapi kalau investor harus modal banyak. Banyakin modalnya, nggak ada investasi itu yang modalnya dikit mas. Iya. Mau beli tanah, ada nggak yang retail? Kan nggak. Iya. Dijual cuma pojokannya doang. Iyalah. Iya kan. Iya. Oh ya jadi ini baru paham ya kita ya kalau misalnya manajemen resiko antara investor dan manajemen resiko retail. Pedagang yang jangka pendek itu beda ya. Manajemen resikonya beda. Kalau orang ya benar-benar scalping, kalau rugi ya berarti memang dia kurang sedekah. Oh gitu. Sedekah. Iya emang. Ya kan, karena kan target kita cuma 1% tadi. Iya benar sih. Harinya. Iya cuma gini, kadang-kadang kalau udah dapat 1% itu jempolnya gatel, pengen lagi. Gitu. Oh, udah lagi kalau emosi itu larinya. Itu larinya nanti ke pembahasan mungkin psikologi trading. Ya. Ini kan kita bahas basic-basicnya dulu, pemikiran dasar. Jadi saya juga mau kasih tahu sama Pak Didi, kalau ada yang bilang broker luar seperti ini, broker lokal seperti itu, sebenarnya broker sama aja. Broker di mana-mana tuh jualannya jualan platform, Bapak Didi. Jualan platform. Iya dong. Iya kan? Pakai dong platform saya, melalui platform saya aja. Platform saya aja. Cuman kan platform ini beda-beda namanya. Ada yang namanya perusahaan A, ada yang namanya perusahaan B, perusahaan C. Ya kan? Betul. Platformnya kan sama. Iya. Sama-sama Meta 4, Meta. Kalau ini nggak apa-apa. Pakai brandingnya nggak apa-apa karena kan sifatnya umum ya. Nggak gitu. Ujungnya cuma itu. Nah yang buat berbeda apa? Orang-orang yang ngejualnya. Iya. Marketing. Iya. Yang heran tuh kan gini nih. Kalau misalnya ada apa-apa di broker luar, kan yang salah tradernya. Bener. Iya benar. Nah, tapi kalau ada apa-apa di broker lokal, yang salah siapa? Brokernya. Fenomena. Iya kan? Iya sih. Iya, fenomena. Terus yang membuat itu menjadi mainstream siapa? Yang membuat anggapan itu menjadi mainstream. Ya, kita sendiri. Tradernya. IB-nya broker luar. Oh, IB-nya broker luar. Iya dong. Itu kan mau berebut pasar. Oh iya, jadi seperti itu ya. Iya. Oke Bang Nuga, ini keren banget ini penjelasannya. Jadi kita tahu akhirnya kan ya gimana caranya mengelola modal, apa manajemen resikonya antara investor dan scalpingan. Ya. Kita mau jadi dagang retail, atau kita mau simpen barang kita lama-lama, nunggu harganya naik baru kita jual. Kan kayak gitu. Itu kan investor. Ya, belagu-belagu dikit boleh lah kalau investor. Dikit investor boleh, duitnya banyak. Ya, yang lucu kan deponya 50, 100 tuh belagunya kan main. Bahasanya tinggi banget di situ. George Soros dan lain-lain. Padahal George Soros kan bukan pemain forex, pemain saham. Lagi pula juga nggak main $50. Jasoro disuruh main $50, ampun juga. Iya. MC juga. Iya. Aduh. Oke Bang Nuga, terima kasih ya. Terima kasih kehadirannya di podcast Trader Clinic. Oke, dan terima kasih ya teman-teman ini sudah dengerin dan juga sudah nonton ya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel Trader Clinic dan juga channel dari Bang Nuga. Apa Bang Nuga nama channelnya? Bang Nuga ya. Search atau nanti linknya saya taruh di description deh ya. Jadi juga di subscribe ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Happy trading dan salam profit.